Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for alts update. Kali ini kita ada update untuk Shiba Inu. Jadi saya pengen update dari segi price actionnya aja karena merespon beberapa kondisi yang lalu, di mana Shibarium itu sempat mengangkat harga Shiba Inu menjadi lumayan naik signifikan. Tapi saat ini kita ketahan, dan sejauh mana dia akan bertahan, serta apakah kita masih lihat ada possibility untuk Shiba Inu kembali bullish. Nah, kita akan coba bedah lebih dalam melalui price action update kali ini. Starting from daily time frame. Jadi sedikit review guys, di video terakhir kita udah sempat bahas ya bahwa Shiba Inu itu berpotensi bergerak di dalam sebuah descending channel. Jadi kalau misalnya Shiba Inu di sini somehow punya possibility melihat dia bertahan ya di kisaran area atas resistance sebelumnya, dan dia sempat terfake out and then dia sekarang holding di atas area support terakhirnya. Jadi considerationnya adalah kalau misalnya Shiba Inu di sini berhasil meneruskan penguatannya, maka pertama ada PR yang harus dilakukan, yaitu Shiba Inu harus berhasil breakout dulu dari area trendline yang terbentuk pada kisaran time frame daily. Dan kalau misalnya berhasil breakout, itu artinya kita juga sukses breakout dari exponential moving average plus potential targetnya itu akan berada di bagian atas dari descending channel. Jadi kalau dilihat-lihat, seandainya possibility-nya probabilitasnya meningkat, dan tentu saja itu kita bisa ukur melalui time frame yang lebih kecil, nanti kita coba analisa lebih detail. Maka akan ada possibility naik bisa sampai 35 atau bahkan 40% ya, tergantung bagaimana atau seberapa impulsifnya dia. Kalau misalnya naik dalam waktu singkat ya mungkin aja naik sampai di kisaran range tertentu. Karena memang kalau kita lihat di sini terdapat area order block yang mungkin saja menjadi potensi tahanan atas bagi si Shiba Inu. Nah, melihat dari volumenya sendiri, ini kalau berdasarkan Binance, saya menggunakan chart Binance, terlihat di sini ada impulsif volume yang cukup lumayan pada saat rebound yang terjadi akibat oleh news terkait dengan Shibarium. Kalau kita compare dengan posisi penurunannya, tentu saja dari segi volume activity, artinya bisa dikatakan volume yang di sini itu lumayan signifikan ya, compare dengan penurunan yang sebelumnya. Jadi saya rasa for some reason ada investor atau buyers yang memang berencana untuk melakukan akumulasi pada kisaran area yang bisa dikatakan sebagai area shockingnya Shibarium atau Shiba Inu. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, saat Shiba berhasil break dari resistance ini, itu pergerakannya sangat impulsif. Artinya di area ini yang merupakan area yang bisa dikatakan cukup murah bagi siapapun yang beli sebelumnya di area ini. Jadi kalau misalnya kita pertimbangkan ngelihat dari pergerakan saat ini, well, secara short term ada possibility kita bisa ngelihat Shiba kembali rebound. Beberapa kondisi yang yang menguatkan argumen tersebut adalah pada time frame hourly-nya. Nanti kita akan bahas lebih detail di time frame hourly-nya. Cuma untuk saat ini, kalau kalian lihat dari time frame daily-nya sendiri, memang berdasarkan closing price-nya menunjukkan bahwa somehow Shiba itu berusaha maintain di atas area support kisaran area 0,00000971. So, kita lihat di sini apakah untuk beberapa hari ke depan Shiba mampu mempertahankan major support-nya. Jika berhasil, maka tentu saja kita akan melihat ada possibility untuk Shiba bisa rebound lagi. Nah, lanjutannya kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, terakhir kita sempat bahas ya, di mana Shiba itu ada possibility ketahan pada kisaran area bearish order block-nya. Sebelumnya dia sempat terlihat seperti berpotensi untuk kembali menguat dengan terbentuknya si ascending triangle. Tentu saja kalau misalnya teman-teman trading kan based on ascending triangle ini, harusnya sudah mendapatkan opportunity dan profit ya, karena kalau kita ukur menggunakan panjang dari badan triangle-nya, itu secara target sebetulnya precisely nyampe di area target berdasarkan triangle-nya. Jadi kalau kalian cek lagi di video terakhir, itu sempat kita bahas di mana triangle ini menjadi point of view juga bagi saya untuk considering entry long terhadap si Shiba Inu. Namun, kalau kalian perhatikan lagi di bagian atas, ini terdapat semacam head and shoulders pattern, which means ini justru adalah sebuah indikasi pembalikan arah terhadap Shiba Inu. Dan kalau kita lihat, ini sebenarnya merespon si bearish order block yang ada pada kisaran 1 Juni 2022.
Jadi setelah dia terbentuk si head and shoulders, kita ngelihat Shiba Inu akhirnya terdecline dan mengakhiri uptrend yang terbentuk pada kisaran range price ini. Jadi kalau kalian perhatikan juga di sini terdapat sebuah trendline, dan trendline-nya itu setelah berhasil di break, kita lihat ada proses retest dan kemudian Shiba kembali terdecline lebih jauh lagi. Nah, kalau kita lihat posisinya, tentu saja berdasarkan analisa yang terakhir ini, harusnya Shiba bisa meneruskan penurunannya. Nah, cuman balik lagi guys, karena memang kita ngelihat volume yang terakhir masuk di sini itu bisa dikonsider sebagai volume yang lumayan besar, dan kalau di-compare dengan proses koreksinya, volumenya itu tidaklah terlalu signifikan. Artinya, aktivitas untuk sellingnya itu mungkin bisa disebabkan oleh para retail. Dan menurut saya yang tidak kalah menarik pada Shiba saat ini adalah proses koreksi kita itu ternyata benar-benar tertahan precisely di kisaran Fibonacci 50%. Jadi kalau kalian perhatikan, ini Fibo 50% benar-benar berfungsi sebagai salah satu support kuat untuk pergerakan Shiba Inu dalam beberapa hari terakhir, terutama pada saat kita melewati weekend dan satu pekan lalu. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakannya seperti ini, gimana? Karena kita ngelihat ada major support di kisaran Fibo 50% ini, apakah artinya Shiba Inu ada possibility bisa rebound lagi? Kalau misalnya kita lihat berdasarkan pergerakan di time frame 1 jam, memang kita mendapati Shiba Inu itu membentuk semacam trendline yang kemudian kita bisa consider sebagai semacam symmetrical triangle pattern, di mana posisinya saat ini kita sudah terlihat berhasil break dari si symmetrical triangle pattern tersebut. Namun, kalau misalnya kita compare lagi dengan si volumenya, compare dengan yang sebelumnya, ini menurut saya belum benar-benar menjadi konfirmasi. Jadi harap berhati-hati atas close yang terjadi atau pergerakan yang terjadi pada kisaran pergerakan saat ini. Bagi saya, jika saya hendak memanfaatkan Shiba, pribadi saya lebih prefer menunggu hingga Shiba berhasil breakout dari resistance areanya. Jadi selama beberapa hari terakhir kita lihat rejection yang terjadi pada range price ini tuh lumayan signifikan. Which means kalau misalnya kita mendapati Shiba reject lagi dari sana, bukan berarti kita tidak mungkin ngetes lagi sampai ke area di bawahnya sini, ya guys. Jadi itu adalah satu yang perlu saya perhatikan untuk saat ini, ditambah dengan volume yang tidak begitu signifikan, ada pertimbangan lain bagi saya untuk tidak buru-buru memanfaatkan posisi pada pergerakan Shiba Inu saat ini. Satu lagi tambahannya adalah range price ini terdapat area order block, jadi harap waspada. Seandainya kita sukses break dari resistance area, mungkin kita akan melihat dia sedikit reject di kisaran bearish order blocknya sebelum akhirnya kembali meneruskan penguatan atau justru kembali terreversal, karena memang order block yang tersedia di sini berarti bisa dikatakan cukup banyak ya, karena kalau misalnya kita mengacu pada pergerakan di sini lagi, ya well ada peningkatan activity lah ya setiap kali kita ngetes di kisaran range tersebut, sampai kemudian di sini baru terlihat menarik seperti ada proses akumulasi yang terjadi di Shiba sehingga marketnya sideways, dan tentu saja hal ini bisa menjadi sebuah awal dari potensi reboundnya Shiba di market saat ini. Jadi kalau kita perhatikan lagi secara time frame yang lebih kecil di 15 menit, itu kita lihat posisi Shiba lumayan ya, dari segi volumenya sendiri memberikan adanya indikasi bahwa Shiba masih ada possibility untuk rebound lagi, meneruskan ke potensi target terdekatnya, yaitu resistance area di time frame 1 jam. Akan tetapi, tetap kalau bagi saya pribadi, saya much prefer ngelihat Shiba berhasil breakout dulu dari resistance-nya. Karena satu concern saya adalah dari segi volumenya ya, belum terlalu mendukung pada saat breakout ini terjadi. So I guess teman-teman, untuk teman-teman yang nge-hold Shiba Inu, hopefully koin kalian ini bisa segera rebound ya, bisa segera merecovery posisi yang kalian sedang pegang, atau mungkin untuk koin-koin yang sedang kalian pegang, terutama untuk Shiba ini. Jadi bagi saya, kalian boleh perhatikan kisaran range 0,5% ini karena akan menjadi area major support untuk pergerakan Shiba dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalau misalnya area ini berhasil di break, agak waspada, artinya Shiba Inu ada possibility bisa ngetes ke area bullish order block di bagian bawahnya dia. So I think that's it teman-teman. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang positif, baik itu dari segi technical analysis ataupun dari segi informasi. Thank you so much sekali lagi yang udah nonton ini sampai clear. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and goodbye.